yang menumpang di tanah ini, kamu 7 soal dan 4 soal ini, usir dia dari tanah ini, kasih kamu tanggung jawab. Bapak Ibu saudara, orang tua-tuanya, setelah selesai kampanye, kita konsolidasi. Kita kasih waktu dia bersangkutan meminta maaf secara terbuka 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Siapa yang mengikat kepala perempuan yang putih, jangan dia beralasan bahwa itu adalah Maluku Utara. Maluku Utara sebenarnya kepala yang putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang beta hormati Bapak Dr. Randus Haji Ali dan Bapak Insinyur Zainuddin Boy, yang nantinya atas izin Tuhan dan leluhur buru ambal mereka dipilih dan terpilih sebagai Bupati Kabupaten Lombok Selatan pada tanggal 9 Desember 2020 menggantikan Bapak Dr. Sudarsono Solisa. Yang dihormati ketua-ketua partai koalisi, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan yang saya hormati Ketua Gelora, Bapak Ketua Fraksi Partai Golkar, Pak Sekretaris, Bapak Saud, Bapak Uli, Bapak Ede, Bapak Haji yang saya hormati, Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat desa konsisi, yang saya hormati Ketua BPD beserta seluruh perangkat BPD Desa Konsisi, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan seluruh lapisan masyarakat yang berbahagia. Bapak Ibu saudara-saudara, pertama-tama patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan penyertaannya sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam proses pemilihan kali ini, pilkada ini, dia sedikit berbeda dari proses pilkada yang lain. Kenapa dia berbeda, Bapak Ibu? Karena pilkada kali ini Bapak Dr. Randus Haji Ali dan Bapak Insinyur Zainuddin Boy berhadapan dengan anak mantu dan bapak mantu. Oleh karena itu pilkada kali ini sedikit berbeda. Berbeda dari situ, karena Bapak Haji Ali dan Bapak Insinyur Zainuddin Boy adalah pasangan nomor 1 anak kampung. Pasangan di sebelah itu yang satu anak mantu, yang satu bapak mantu. Jadi dia berbeda dari situ, dan pilkada Lombok Selatan ini dia berbeda dari seluruh pilkada di Maluku ini, karena anak mantu dan bapak mantu berhadapan dengan anak kampung. Kita sembilan bapak mantu mana mantu yang mana, bilang nama nanti kan kalah lagi. No? Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau ikut dong presentasi kiri kanan, dong bilang dong menang 70, 80, segala macam. Bapak Ibu saudara-saudara, beberapa beta tanggal Bapak Kabupaten, beta bilang Bapak pun jagoan di Bapak pun nyonya, beta pun jagoan di Bapak Dr. Randus Haji Ali di Zainuddin Boy. Beta tanggal dia bakal terbuka, Bapak berani, kita taruhan aset. Bapak Haji Ali dan Bapak Insinyur Zainuddin Boy benar, Bapak keluar tinggalkan rumah dan seluruh asetmu, diserahkan kepada desa dan camat. Beta pun pasti saya serahkan karena ketongnya menang. Iya Bapak Ibu, orang diburu ini punya rasa, punya rasa. Rasa itu sudah ada, firasat itu sudah ada, lembaga itu sudah ada, nasihat itu sudah ada. Bapak Insinyur Boy, Bapak saudara, sekarang tinggal kantong ini
pikir nanti kalau dua jadi bupati dan dua jadi wakil bupati, siapa yang jadi pengidol? Siapa yang jadi kepala-kepala di bawah ini, Bapak Ibu saudara-saudara? Bapak Ibu saudara-saudara susah takut. Kata ini punya data di sisi beberapa orang yang memenuhi syarat untuk menjadi kepala dinas itu. Ketua pun data suada. Saya susah takut. Di WSA ini ketua pun data suada. Ketua pun saudara-saudara yang memenuhi syarat untuk menjadi kepala dinas yang selama ini tidak dipakai di pemerintahan ini. Dan khawatir Bapak Haji Ali dan Bapak Ibu sendiri akan melibatkan Bapak Ibu dalam pemerintahan ini untuk sama-sama kita bangun Bulu Selatan yang jauh lebih baik. Susah khawatir, ketua data itu ada. Yang penting yang lawan, karena pemilu kali ini kalah ganti. Kalah ganti Bapak Ibu saudara-saudara. Ada yang bilang kuat. Pemilu tahun lalu itu beta kampanye di sini lain. Beta pembawa di atas motor sebelah kanan panggung ini. Ketongkar itu sama-sama di pasangan satu. Dan Bapak mantan. Bapak di atas motor sana. Dulu ketemu sama-sama di toko. Sekarang beda. Beta nomor satu mungkin yang tua nomor satu pun tetangga. Kenapa Bapak ikut nomor yang kalah? Mari bergabung dengan nama yang menang Bapak. Kita pastikan Bapak kembali ke posisi. Kita kembalikan siapa pada posisi. Jangan khawatir Bapak. Bapak Ibu saudara-saudara, beta saya bilang siapa? Bapak yang di sana saja. Yang berikut Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum kita lupa, sebelum kita jauh. Hari ini kampanye di sisi sedikit istimewa. Karena kayak biasanya, hari ini ada politisi Partai Persatuan Pembangunan yang partainya benderanya ada di pasangan manis. Tapi kapten, komprodor, juragan, mustang semua ada di Ajaib. Partai Keadilan Sejahtera PKS yang tadi itu berkampanye. Parau di sebelah, tapi orang-orang semua dari sini. Tadi sekretaris bilang ambil itu parau bocor. Yang tadi berkampanye di Benjamin Seleki, wakil ketua DPC di Pertara aktif. Masih aktif di SK DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bulu Selatan, partainya Bapak Madoli. Hari ini Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati yang hadir berkampanye ini pengurus PAC PDI Perjuangan Kecamatan Waisama. Itu artinya orang merah yang juga akan di sana, tapi orang banyak di sini. Dia oleh mereka tuh. Katong sudah jalan keliling Ambalau, Waisama, Kepala Madan, semua kampung yang katong jumpa. Mereka yang pernah kita bersama di Partai Merah itu telah menyatakan sikap untuk mendukung Bapak Haji Ali dan Bapak Susi. Itu para kosong, para miring. Coba beberapa orang saya masih banyak yang terang-terangan, tapi karena Bumbini masih ASN, jadi dong masih tahan-tahan. Tapi sebagian besar itu sudah ketemu. Ada juga Bapak Rawaris. Apa sih nama Bapak Rawaris? Ini politisi Partai Kebangkitan Bangsa. Antum bendera juga ada di partai nomor 3. Tapi antum ada di sini. Itu artinya kesadaran politik anak-anak kampung ini suada. Boleh kamu pun kepeng, kamu ambil bendera, tapi manusia di bawah itu milik anak kampung. Jadi Bapak Ibu, saudara tak usah khawatir. Jadi saudara-saudaraku yang tadi di uang sisi di desa-desa tetangga yang memenuhi syarat, yang selama ini tidak pernah diberikan jabatan, jangan khawatir. Kami garantikan, karena sesama anak kampung tidak mungkin kita saling mencederai di kampung kita sendiri. Tidak mungkin kita punya catatan siapa jadi PLT di mana kita sudah punya, dan kita sudah punya catatan. Catatannya sudah dikantongi oleh Bapak Haji Ali dan Bapak Insinyur Sebilimbo. Jadi susah ragu, susah takut. Londong saja. Tapi saya bilang masa jabatan itu selesai, Bapak Ibu saudara-saudara. Yang berikut, Bapak saudara-saudara, ke orang-orang tua, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama. Ini Bapak dua pun program sebelum kita lupa.
bagi orang tua-tua adat yang punya kapasitas, yang punya jabatan, tetapi selama ini belum diakomodir oleh pemerintah untuk mendapat insentif, pasangan ajaib ketika terpilih sebagai wakil bupati, kami akan mengakomodir bapak-bapak untuk mendapat insentif dari pemerintah itu. Yang kedua, tokoh adat dan tokoh agama, insentif itu akan ditambahkan. Karena kalau saya salah bertanya-tanya, ada yang bilang cuma 600, berapa itu? Bapak 600 3 bulan, 1 bulan cuma 200. 200 kalau orang dari belakang Lena sana, dari Lena datang ke atas foto 150.000, dia pulang 300, masih kurang 100, dia utang. Bapak Ibu, ini kata saya saja. Jadi Bapak dua ini yakin dan percaya insentif Bapak Ibu itu akan ditambah. Ini program ya, bukan kita bicara mulut-mulut. Akan ditambah untuk tokoh agama dan tokoh adat dengan nilai yang wajar. Nilai yang wajar. Kita yakin dari sebelah program ini sengaja baru bicara daun-daun saja. Masa rentang adat kalau berong perhatikan orang adat, tak ada. Yang berikut, Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam proses perjalanan politik ini, kita lihat ada hal-hal baru yang hampir tidak kita temukan selama ini. Satu, orang pikul orang. Di Ambalau, di Leksula, maaf, Bapak Ical, Bapak kalau beta menyebut Ambalau dan Leksula, tapi ini fakta yang sudah tersebut. Dong kuda orang, dong kuda perampung satu toh, sentau nama siapa lagi. Dong kuda dua tinggi-tinggi, baru berjalan balak-balak. Sepanjang sejarah kita, tidak pernah orang buruh pikul orang untuk perintah. Kata ini bukan mudah, kata bukan baru, tapi kata juga bangsa-bangsa perintah yang terlahir dari suku-suku besar yang ada. Bapak Ibu saudara-saudara, orang diburu ini satu, Jepang dulu ternaik ke sini, sampai naik sini tetap dia beres sama-sama dia pulang. Jadi kenapa sampai ketemu bagian sini terlambat sekolah? Pendidikan lebih banyak menyentuh di atas. Karena penjajah naik ke sini, tetap dia naik traktor, dia beres sange-sange. Tapi wilayah lain itu disentuh. Maka di beberapa titik itu, dong kuda Jepang, tuan Jepang. Satu saat, dong tara manahang, dong diskusi orang tua di fakar dan masuk. Ini sejarah, benar fakta. Diskusi lalu, sementara tuang untuk main 2-3 kasih mati, karena sudah tertahan lah ya. Kuda dia baru dia suka hati lakukan, bunuh. Dan kau kira Jepang itu sudah selesai. Kalau jam masih ada Jepang kecil lah ya. Yang 20 tahun sudah aja katong kembali lagi jadi katong seperti budak Bapak Ibu saudara katong lawan. Yang kedua, orang kita nak pernah malam wajib maleba geber kecuali geber di lebah. Geber di lebah berarti ke mata. Biasa geber ke mata dia geber di lebah. Jadi mulai bagaimana dikit mata itu lalu tanah lalu mulai tadi kau lagi kau masih lewat dia basah lewat kau dia basah buat lewat kau karena apa dia sudah tidak berdaya lagi lawan. Yang ketiga Bapak Ibu saudara-saudara, maaf sekali Pak Saudara dari Maluku Utara, katong ini punya hubungan emosional dengan saudara-saudara Maluku Utara. Katong lihat di Biloro itu maaf di Biloro ya. Di kepala di Biloro kepala Madat. Itu arak-arakan satu perempuan. Katanya dia itu keturunan Sultan Ternate. Dong arak-arakan dia dengan lapar Kesultanan Ternate. Katanya dia memerintah di tanah bumi. Bapak Ibu saudara-saudara, orang tua adat. Beta mau bilang, kalau salah mohon maaf. Tapi kalau diskusi kalau ada yang bilang salah. Kalau benar dia asli keturunan Sultan Ternate, dia sampai balik rampas pemerintahan dia ke tanah bumi. Karena kalau dia asli keturunan Sultan Ternate, dia tahu dia bicara pergi, dia tahu dia bicara datang, kapan dia datang. Dia datang di tanah buru, apa yang mesti dia sebut, siapa yang mesti dia jumpa, siapa yang mesti dia ketemu. Bukan dia datang kata ruang, bukan dia datang karena memulai pemerintahan, Bapak Ibu saudara-saudara.
Saya mau bilang sama ibu saudara-saudaraku dari Maluku Utara, cara dia lakukan itu salah. Maka kami pastikan bahwa dia itu bukan keturunan Sultan Ternate asli. Yang saya mesti katakan Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mesti mengatakan oleh karena itu ketika dia mengeluarkan nama kesultanan, dia mengeluarkan Kohewan Palau Rufidi, dia bukan asli keturunan Ternate. Percaya dia palsu bukan asli. Dia palsu bukan asli. Kalau dia asli dia tahu siapa yang mesti dia jumpa, siapa yang mesti dia ketemu. Saya tahu itu. Kalau dia keturunan Kuranda, dia tidak segala itu. Tapi orang mesti kuasai di atas tanah ini. Saya mesti mengatakan kepada saudara-saudara, kita bangkit dan lawan. Ini fakta sejarah yang mesti saya katakan. Saya bersedia menantang mereka, berdiskusi dengan mereka, tim-tim bisa melawan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, terlepas dari nomor-nomor. Pak Bupati khawatir ini terlepas dari nomor-nomor. Terlepas dari kepentingan nomor 1, terlepas dari kepentingan nomor 2, terlepas dari kepentingan nomor 3. Tapi kita bicara sebagai Samil Aktual, anak asli Noropito Noropa. Kita saksikan beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan karena seseorang mengikat kepala seorang perempuan dengan diikuti. Terlepas dari nomor-nomor. Itu pelecehan terhadap adat budaya kita, pelecehan terhadap kota kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, orang tua adat, setelah selesai kampanye, kita konsolidasi. Kita kasih waktu dia bersangkutan meminta maaf secara terbuka 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Siapa yang mengikatkan kepala perempuan dengan putih, jangan dia beralasan bahwa itu adalah Maluku Utara. Maluku Utara sebenarnya kepala yang putih. Kita tahu sejarah Maluku Utara. Saya kasih waktu, bapak-bapak polisi, dengarkan suara saya. 1 kali 24 jam, ketika dia tidak menyampaikan permohonan secara terbuka orang di sini itu, kita konsolidasi seluruh masyarakat adat, kita datang di sini. Kita datang di sini. Karena itu pelecehan terhadap adat dan budaya orang dulu. Dia ikat perempuan buka palang putih. Hei, itu pelecehan terhadap adat dan budaya Bapak Ibu Saudara-saudara. Benar Bapak? Terlepas dari nomor, Bapak Ibu Saudara Pak Bupati Wakil ini. Itu pelecehan terhadap adat dan budaya kita. Kalau orang yang ikat itu sutar tahu adat, asal orang yang pikir itu tahu adat. Ini yang ikat tertahu adat, yang pikir tertahu diri. Lalu tinju sudah ada. Saya mengatakan itu dan tidak menyebut nama orang. Itu pelecehan Bapak Ibu Saudara-saudara, Sorpito Sorpa. Setelah ini kita konsolidasi, kita datang di sini, kita cari siapa itu yang mengikat kepala perempuan yang putih. Itu kesalahan besar. Pernah pemerintah daerah jangan melalui asisten 2 dan kepala dinas pariwisata sudah menyampaikan permohonan maaf secara resmi terhadap tokoh-tokoh adat yang melakukan denda adat di bawah pimpinan Bapak Nani Tasana yang di sana itu. Karena mereka mengikat kepala perempuan pada saat saya ngobrol itu. Dan itu saya kira bahwa sebagai istri Bapak Kabupaten, sebagai istri pejabat, dia tahu. Tapi ternyata tidak, karena harapan kekuasaan, ramas ramus kekuasaan tanah ini, menghalalkan segala cara. Akhirnya anak kita dilecehkan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, maaf, kita lepaskan persoalan tadi dari persoalan nomor-nomor. Tapi sebagai anak-anak, kami merasa tersinggung. Itu membuktikan bahwa orang-orang yang di sekeliling mereka, orang-orang yang mendampingi mereka, orang-orang yang tidak tahu adat, tidak tahu budaya. Nah bagaimana kamu mengaku di kamu itu ada adat? Kamu tahu orang adat? Adat kamu tak tahu. Kalau kamu tahu, kamu ikat perempuan muka kepala bilang Bapak jangan. Itu salah. Adat kita tidak boleh begitu. Bukan ikat kamu jangan balas kepala gai. Sama mati. Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk ini saya bertanggung jawab nyawa menjadi taruhan untuk harkat dan martabat adat dan budaya kita.
Bapak Barat, setelah ini kita konsolidasi. Kita seluruh orang kita konsolidasi. Kita datangi mereka. Kita kasih waktu 1 kali 24 jam. Kalau tidak menyampaikan program secara terbuka, kita datang sini. Sekali lagi kita datang sini. Kita buktikan bahwa ada buruh punya harga, ada buruh punya nilai, Putin punya esensi, Putin punya harga. Jangan pikir ini kain panggal, astaga naga. Kalau kain panggal masih di toko, tapi ketika sudah dibeli itu mahkota. Ketika sudah dipakai, itu kehormatan. Ketika dilepas secara tidak terhormat, diberikan kepada orang tidak berhak, itu pelecehan. Maka kita lah. Saya pastikan untuk ini, semua nomor 11 pasti kita pegang. Saya pastikan itu. Apa yang saya bilang, saya bilang. Bapak Ibu saudara-saudara, mohon maaf kalau suka bisa dikatakan. Selanjutnya bagi bapak-bapak kepala dusun. Beta bilang bapak kapal dusun kan dusun ada berapa dusun ini. Bapak Dompung gaji kan nokas kurang. Dari 2 juta jadi 1 juta lebih. Lah kenapa mesti takut dong pilih dong kenapa? Gaji saya nokas kurang. Iko ajaib menangkap nokas kurang Bapak Dompung gaji jadi 2 juta lebih. Karena itu amanat peraturan pemerintah. Gaji perangkat desa itu mesti 2 juta. Bukan 1 juta. Masa sekretaris desa, kaum desa, penggaji itu 2 juta lebih, Bapak 1 juta lebih, itu salah. Kepala dusun juga perangkat desa. Salahnya di mana? Salah karena bupati mengeluarkan peraturan bupati, yang mengeluarkan peraturan bupati itu mengurangi gaji kepala dusun. Itu salah. Bupati salah mengeluarkan kebijakan. Kami pastikan bahwa Bapak Haji Ali dan Bapak Boy menjadi bupati wakil bupati. Mereka akan menandatangani peraturan bupati untuk mengembalikan hak Bapak Ibu itu ke 2 juta lebih. Kali ini menurut undang-undang. Itu peraturan pemerintah, no kerja labor. Yang berikut untuk Bapak Kecamatan. Untuk Bapak Kecamatan. Bapak jamba jalan di kampung-kampung, perbuju-buju Basudara, akal-akal Basudara, katanya mau jadi desa. Jangan Bapak. Sebagai orang yang mengerti aturan, orang yang memahami peraturan perundang-undangan, mesti menjelaskan syarat satu dusun menjadi desa itu secara baik-baik. Hei, mau jadi desa itu peraturan ada ini, ada ini, ada ini. Bukan turun kamu, hei pilih nomor ini lah kamu jadi desa. Bisa persiapan SK Bapak tanda tangan. Itu Bapak Kecamatan yang tidak mengerti aturan. Beta pun atas cukup banyak. Katong jangan bikin hands lah Bapak Ibu saudara-saudara. Jangan bikin hands. Big hands karena apa? Di Wasama ini hanya pemekaran satu desa persiapan. Itu desa Liahoni. Setiap hari orang demo, Bapak Ibu tahu, Bapak Liahoni kus-kus ada tahu? Semua DPR yang saat ini dong di Sabarayan, Bapak dong pilih Bapak kembali itu, dong kemarin lawan kamu nggak bisa lawan Bapak sendiri. Hari ini baru bilang kata pilih dong puncang, kemarin dong lawan Bapak dong. Beta saat itu, kenapa beta membela? Karena hanya mempertahankan wibawa pemerintah yang telah mengeluarkan SK-nya. Itu sebagai anggota DPRD, sebagai penyelenggara pemerintahan bersama DPRD bersama pemerintah menjaga wibawa dari pemerintahan itu, menjaga eksistensi dari SK yang sudah dikeluarkan itu. Yang kemarin Bapak pilih dong DPR, lawan kamu habis. Demi ke sebuah berarti nanti bisa. Oleh karena itu mau jangan bikin hands lagi. Untuk pemekaran berikutnya kita diskusi baik-baik. Bapak-bapak siapkan desa itu melengkapi seluruh syarat prasyarat, baru kita diskusi dengan desa ini. Bapak-bapak syarat untuk ini. Kita tidak melepaskan diri untuk apa-apa, tapi kita melepaskan diri untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kasih ikhlas ketong lah ketong mekaran. Kalau desa tak mau, tak apa-apa, yang kita bikin pendekatan, ada jalan lain yang bisa kita lakukan. Yang penting 1 kali kita pendekatan, 2 kali pendekatan, 3 kali tidak bisa, masih cara lain yang bisa kita lakukan. Yang penting mengusaha. Tapi kalau sekarang mau pemilu berapa jam dari kampung-kampung kumpul menjadi desa, itu Bapak Kecamatan Parlente. Yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara, ketong kemarin dihebohkan juga. Dengan Bapak Kecamatan panggil orang itu pakai logo kecamatan. Maaf sekali, kalau ada yang mendengar, beta bertanggung jawab. Katanya itu ada. Beta menyesal. Karena Bapak Kecamatan kan ada buruh lain.
Orang adat itu saya pernah panggil orang dengan logo, saya pernah panggil orang dengan topi, saya pernah panggil orang dengan tongkat, saya pernah panggil lain-lain. Kalau itu menggunakan otoritas pemerintahan, ya bikin surat. Kalau terbikin surat, bikin pendekatan adat, ikutin ini akan jadi elefant lalu kirim. Mulai baca papai tambah di bulu ayam, supaya siang dia berjalan, malam dia berjalan. Kenapa tak bikin? Karena tak mengerti. Apalagi lo yang bisa balah. Bapak Ibu katong pastikan, katong yakin bahwa Bapak Haji Ali dan Bapak Boy terpilih sebagai bupati wakil bupati, itu akan kita lakukan semuanya. Karena sudah ada dalam visi misi Bapak Haji dan Bapak Boy. Betul saya bicara daun-daun, tapi ada di visi misi Bapak berdua. Pembuatan kurikulum, di dalamnya termasuk pembuatan lokal, bahasa, budaya, dan lain-lain. Termasuk pakaian adat Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi kalau lulus jadi bupati, wakil bupati, yang cakalele tadi terada pakai baju putih, yang pukul tifa terada kepala kisih. Karena katong bikin perda, bikin peraturan bupati, orang pakai tifa wajib celana pendek hitam, baju hitam, ikat kepala pakai merah. Karena itu katong ada sesungguhnya, yang cakalele baju putih, Bapak polisi loko dia. Karena itu bukan orang buruh. Kalau cakalele baju putih itu maaf, kebanyakan bersaudara dari Maluku Utara. Maaf, Bapak ini fakta, maaf ya, kita bicara apa adanya. Tapi orang buruh itu baju hitam, celana hitam, ikutin merah. Bapak dong suatu rakan dalam lembung, sepakat perda ketempung, ada tinggi akan baik-baik sedikit. Termasuk buruh bahasa. Bahasa jadi kalau Bapak harus bikin perda, hari Sabtu wajib bahasa buruh, siapa datang tanya Bapak Boy dan bahasa Melayu dapat tampil. Mesti bicara bahasa. Kalau saya yang bahasa ini sembilan, tapi di toko, beli apa mama? Beli bubu. Hei, barang orang toko jual bubu. Safe pala, bukan safe bubu. Nilai-nilai budaya kita sudah mulai luntur, Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi, itu sudah diatur dalam program visi misi dari Bapak Haji dan Bapak Boy, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Yang berikut, Bapak-bapak, saudara-saudara. Perubahan itu hanya ada di nomor urut 1. Kenapa perubahan ada di nomor urut 1? Dong 2 ini belum pernah diberikan kepercayaan mendapat mandat rakyat sebagai bupati maupun wakil bupati, ataukah suami dari bupati atau suami dari wakil bupati. Belum pernah, Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi perubahan ada dua dengan visi misi yang baru. Yang di sebelah itu 1, dia pun lagi 10 tahun menjadi bupati. 10 tahun itu cukup sudah. 10 tahun itu sampai sudah. Orang buruh ini pun rasa, orang buruh ini malu hati. Dia buruh kalau tidak mata isi, dah kamsikan mau ke dasar lain. Bini maka kawai, anak buka, anak petana, dah sama anak bagian. Ringka adik kamu, kalau dah kadika, dia memang bohong, dia memang mengaglate. Bahasa Indonesia saya bilang gak lucu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, begitu juga pemerintahan. 10 tahun apa yang kurang? Apa yang kurang dari 10 tahun itu? 10 tahun itu cukup, Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau kamu itu tulus untuk anak-anak buruh selatan ini, kenapa harus ada orang bini? Masih ada orang lain yang berpotensi. Kalau kamu pikir ketong musola yang sudah selesai ketong, ada solusi yang lain, ada Bapak Moksen, ada Bapak Masrudi dan solusi yang kemarin berproses. Kenapa saya dorong? Marga sendiri saya terikat supaya ketong orang lain. Itu artinya Bapak Ibu saudara-saudara saya bisa mengharapkan sesuatu yang lebih. Yang kedua, 1 ini juga kan Om, Pak Bupati pun Om, yang calon laki-laki itu. Kak itu kan Pak Bupati yang memelahi. Jadi memelahi itu film cawan. Coba kita merasa ini gendoh cara sehat dari pendekatan budaya kita. Masa film cawan, tuang kete sama-sama. Lalu hal ini. Daripada seka film cawan bersama, seka amkete bersama, dan seka Bapak Haji Ali itu, Bapak Sini, Selimur. Supaya dapat perubahan, Bapak Ibu, lewat. Kedua, baik kata orang berdua, kita suruh Pak film betul, nah, kita menghadap final perintah hidup. Kita menghadap final perintah hidup. Kalau sana pepa ada, baik pesifat. Kalau kita menghadap final perintah, kita menghadap salat final perintah, menghadap final perintah hidup.
Kita tuh merah kamu, kita tuh futin, kita tuh kaporo suba di somba suba. Lebar berhati putih. Dong bisa baca, dong bilang bisa. Hei, kalau dia bilang adat itu bisa dibilang katong sudah adat, katong tantang dong. Saya usah cerita sejarah pemerintah lain. Saya usah cerita sejarah pula, tanya dia saja. Oh, sembapa nama siapa, subuh tete nama siapa, tete pembapa nama siapa, tete pembapa nama siapa. Kalau dong bisa bilang, tapi teko dong. Belajar dulu katong silsilah, kalau katong bicara pemerintah, bicara adat, bicara lain. Silsilah sendiri tak tahu kalau bicara barang lain. Jadi itu bapak-bapak, saudara-saudara yang kita bilang pada katong semua di saat ini, pastikan pilihan bapak-bapak itu, bapak ibu saudara-saudara sekalian untuk pasangan nomor 1. Buka surat suara itu, lihat nomor 1, coblos nomor 1, lalu 2 itu lipat surat suara, 3 itu kasih masuk dalam kotak. Ada calon yang datang bilang begini, pilih ini untuk perubahan, pilih ini untuk nanti bikin jalan. Kalau bapak jadi kadis PU tak bikin jalan habis. Bapak jadi kadis PU bapak tak bikin jalan. Sekarang mau calon, baru bapak bilang kata mau bikin jalan. Kalau jadi saja bapak dulu lebih sisa lah. Kan jadi baru bikin. Dulu lebih sisa. Ada calon katanya lanjutkan. Melanjutkan barang apa? Lanjutkan PLN mati-mati. Coba betul? Mau lanjutkan apa? Katong bicara ini, betul serius bapak, mau lanjutkan apa? Makanya kemarin ada dong tunjukkan satu bapak kabupaten, dia bilang dia tantang siapapun diskusi, katong terima tantangan, tapi sampai sekarang mau ada kabar. Karena dong bilang bangun Buru Selatan dor ewang itu utang biru-biru diakses. Tapi biru itu orang tanah cengkeh, itu bukan ewang, tapi diwasi. Ini harus bilang nang Buru Selatan ini ewang. Jadi bapak ibu, saudara-saudara, itu saja yang bisa kita bilang untuk katong semua di saat ini. Pastikan katong pilihan itu untuk pasangan nomor 1. Dan yang berikut, bapak ibu maaf, cari pelupa tadi. Ada bapak satu dari kabupaten, sedikit badan besar-besar, pendek-pendek, katanya dia itu kepala dinas. Dia berjalan lalu, biasa dia berjalan itu begini. Tapi dia berjalan pasti dendeng di belakang. Bilang orang kalau dapat rumah, saya pilih nomor 11, apalagi yang pendukung ajaib, itu dong kas pindah rumah. Bapak ibu kalau dia datang lagi, bilang bapak bicara, katong foto bapak, katong rekam, lalu katong ikut bapak menjagoan. Itu bapak bicara. Bapak bicara lalu katong rekam, katong coba bapak pengarang. Itu kalau dong barani, ikut dong. Kalau dong sembarani, itu dia perlente. Kita pilih karena bapak satu barang-barang besar, pendek-pendek kita berjalan tuh di punai ke belakang. Saya bilang nama lah, cukup dong 11 saya bilang orang pun nama atau jam. Tapi ini kewajiban bagi saudara-saudara yang mesti kami katakan. Dan yang berikut bagi saudara-saudara, dong selalu bilang bahwa katong ini kampanye menggunakan isu suku. Padahal dalam ketentuan pemilu itu tidak boleh menggunakan isu sara dan segala macam. Bapak ibu kalau dalam kampanye, dong serang katong isu sara tanpa sadar. Tanpa sadar mereka menggunakan isu sara. Penuh bilang pilih yang di sini, kalau di Buru Selatan ini sebisa Islam pilih, itu kan salah. Itu kan isu agama. Betul. Itu kan menyerang orang dari isu agama. Itu kalau bapak-bapak Panwas itu langsung tidak bisa. Dan pada ulang kalau lapor karena itu isu sara bapak ibu saudara-saudara. Bukan sampai kepala ejak pilih itu barangnya. Nanti kong ya ini boleh barang ini ada perwakilan mesti ada Islam, ada Kristen. Kalau yang itu Islam bisa pilih. Aturan mana yang mengajarkan itu? Dan itu isu sara yang mereka lakukan. Bila orang isu pada masih isu sara. Jadi pada kesempatan ini kami meluruskan, kami mengklarifikasi tanpa menggunakan bermaksud menggunakan isu sara. Tapi kami katakan bahwa ibu saudara-saudara bahwa pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana untuk masyarakatnya itu pemimpin yang tidak perlu kita persoalkan apa latar belakang agamanya, apa sukunya. Yang penting pemimpin itu jujur, adil dan bijaksana bagi saudara. Atau ini bapak ibu saudara-saudara, Bapak Haji dan Bapak Boy ini dong dua pencalon sekte yang jauh hari kita bisa bicara. Sekte itu dan Kristen. Leksula penafafan baik hukum asal itu. Lalu apa yang kurang? Coba tanya dong sekte siapa? Katong kalau menyerang itu lah dari sisa, tapi tidak elok. Tidak elok Bapak Ibu Saudara. Jadi katong menyampaikan itu kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, dong isu itu basi. Karena setelah ada isu lain,
dong isu satu setara bisa, isu satu setara bisa. Kemarin dong mau closing statement kata satu seorang mungkin dibilang 80, 90, menang 75. Bapak Ibu saudara-saudara, katong ini calon yang paling jujur katong bilang. Paling jujur, orang kuat katong bilang kuat. Di satu kampung di Leksule itu nama Ewiri, ada salah satu calon wakil bupati di kampung, itu manis menang. Katong orang paling jujur. Itu calon wakil bupati Sabala, tapi di Pungawan menang, manis menang di kampung itu. Di Pungkampung saja kalah kalau gitu orang lain kecamatan 70-80, makam puji. Dia Pungkampung saja kalau orang lain menang. Nanti kalau di Letama yang dua calon bupati ditinggal, ajaib menang. Di Letama, tadi kan Bapak saya bilang, dulu 2 kali saja dong kalah terus, katong kalah terus maksudnya katong. Katong dia bapak mantan dong, dia bapak yang tak ada motor itu, tapi itu sepi, bilang sepi. Barang itu nomor 11. Nah, saat ini Bapak Moksen sudah gabung, sudah kutambah. Jadi di Caca itu pewakil Pungkampung, Caca itu wakil Pungkampung manis menang. Jangan hitung dulu lain. Biasa dulu itu diduga kuat itu. Talintar bisa, salah bui. Jadi pemilu kali ini saya bisa curang-curang Bapak Ibu saudara-saudara. Nanti di Letama ulang lain, Letama itu jauh-jauh. Letama itu yang dua calon bupati tinggal, ajaib menang. Kita rebut kemenangan itu dari kampung lawan. Jadi yang hitung tak murang Bapak Ibu saudara-saudara. Dong hitung sana sini, dong setang kampung itu saja, dong kalah. Dan rata-rata dong kampung itu dong kalah. Katong menang. Yang berikut Bapak Ibu saya setaku. Yang paling terakhir gerbong besar bergabung sini. Ada Bapak Faisal, biar kurang-kurang ada pendukung. Beta calon wakil bupati lain. Biar kurang-kurang ada saudara. Ada Bapak Saud, tasanya. Biar kurang-kurang ada keluarga. Banyak orang tasanya hadir ini. Bapak Uli, toh Sanohi paling banyak ini, Saudanya ini. Sanohi, nomor iya. Ada banyak hadir ini. Katong ini kan calon-calon. Kenapa katong bergabung? Kadang ini katong habis. Oh. Jadi katong bergabung sini Bapak Ibu karena dulu itu dong upaya kota kosong. Oh. Satu dong usaha kota kosong, ternyata usaha-usaha terjadi akan jadi omong kosong. Lalu omong kosong sudah menanti tanggal 9 dong double kosong. Itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, itu saja yang bisa kita bilang untuk katong semua di sore hari ini. Dan yang paling terakhir Bapak Ibu saudara-saudara, beta cuma meminta tolong. Beta cuma mau bilang bahwa angka hati baik-baik ini hati pertuhan dan leluhur di negeri ini untuk Bapak Haji Ali dan Bapak yang senior senior. Sengusa takut, sengusa ragu. Gebam tu ada to baragia. Halai saya kasih lah. Kalau ikut sini to kimi moto ada kami, ada Yako, ada Bapak Sau, ada Bapak Pence, ada Bapak Uli, ada Bapak Idi, ada Bapak Mos, itu di kami. Kami ikut disirah, jadi barang takut. Tidak usah khawatir. Dan berikut Bapak Ibu, mohon maaf, kesempatan ini kita mohon izin 1 menit lagi. Ada oknum anggota DPR ini, dia berjalan di kampung-kampung, berdekasi beta saja. Tapi dia pun selamat karena sudah ada bukti. Dia bilang begini, Sambonde pilih nomor 1, pilih nomor 11, katanya dulu di Kumbini tes KPU itu, beta yang kas gugu. Saudara kasih tahu beta terus. Kalau dia ada bilang dia kalau itu betul, kalau dia bini tes KPU beta yang kas gugur, bilang dia kasih tahu beta tarantala katanya pilih polisi. Kata dia yang mau subui, beta yang mau subui. Anggota DPR, kau fitnah. Oknum anggota DPR, kau penipu. Itu akibat karena apa? Di DPRD tak bisa bicara baik-baik, lalu di kampung-kampung Mbak Fitnah tak keluar. Kalian itu Bapak Ibu saudara. Orang tes KPU gugur itu tes itu pakai di segala macam tes lain, klik lain, kayak orang tes PNS itu. Lolos dan saya sendiri di situ. Kau sembilan beta kas buku, barang beta ini apa penitia? Tahu Bapak Ibu saudara, mohon maaf. Jadi katong ini beda-beda tipis saja. Kampung cara-cara fitnah Pak katong semua Bapak Ibu yang kedua. Yang berikut, kalau dia datang lagi bilang begini sudah, selesai fitnah Bapak Ibu. Ini beta bilang kisi-kisi parti sama dengan Palawi ini. Yang paling terakhir beta Bapak Ibu saudara.
anggota DPRD yang datang, ajak Bapak Ibu dong untuk pilih calon sebelah. Tanya Pak Dong, selama kamu calon itu jadi anggota DPRD provinsi, berapa kali dia turun reses di Ketong? Berapa kali dia turun kunjungi masyarakat? Berapa kali dia cari aspirasi masyarakat? Sempurna tak? 5 tahun. Itu yang bikin tadi Bung Beni tarik diri, pasukan PD Perjuangan si beta menyeberang. Karena Katontara puas. Rekomendasi itu kita hargai. Tetapi kayak orang yang pernah diberikan amanat, diberikan tanggung jawab, tapi tidak pernah melaksanakan tugasnya. Bapak Ibu saudara-saudara, beta bilang ini supaya Bapak Dua Dewan juga nanti kalau dulu reses sudah tahu. Reses itu, kalau ada yang beta tahu, mungkin seorang sebenarnya reses. Itu sebenarnya reses. Reses itu di situ ada uang tenda, di situ ada uang kursi, di situ ada uang sound system. Jadi kalau datang suruh Bapak tartan kosong, tanya nomor kepe. Dong yang kita ketong juga sama ini. Dan super nanti Bapak Ibu. Pak diri sendiri rakyat perente. Reses itu ada uang sewa tenda, jadi orang bikin tenda, bayar tenda. Orang pun kursi sebisa pinjam gratis, bayar kursi. Orang pun sound system, bayar sound system. Orang bikin kopi, bayar uang kopi, lalu ada uang duduk 9 juta lebih. Dibagikan kepada 60 orang, aturan belum berubah. Ketong baru-baru 1 tahun belum berubah. Di provinsi juga begitu. Lah selama ini ada provinsi pun turun untuk ke mana? Kan tak ada. Itu korupsi kecil-kecil. Itu korupsi kecil-kecil Bapak Ibu. Barang dong bilang ketong ini sebelah ini begini dan begitu. Yang berikut Bapak Ibu saudara-saudara. Beta mohon izin Pak Wakil. Dongeng sekarang sudah habis. Ada jurus sebelah dong serang katong dengan PT di Porti. Kapal feri itu. Bapak Ibu saudara-saudara, feri itu dia pemilik itu bupati. Kalau bupati kalau dia pikir bahwa feri itu dia berjalan macet-macet, feri itu berjalan mati-mati kan kasbarenti Bapak Boy, ganti orang lain. Kenapa tak kasbarenti? Kenapa saya ganti? Mau calon bupati bawa pakai isu feri itu begini, feri itu begini. Termasuk oknum-oknum anggota DPRD yang bicara. Anggota DPRD dong itu Bapak Ibu tahu dong parlente. Dulu di DPR, kata suruh undang berbicara sampai sana terbicara. Dengan sengaja beta tawarin Bapak Boy. Beta sampai harap-harapan Bapak Boy begini. Begitu Bapak Boy jelaskan ternyata masuk akal. Sekarang dong berjalan kembali dong fitnah. Ada juga yang dong itu jadi pengawas. Pengawas itu kan yang mengawasi. Kalau dia mengawas dulu Bapak Boy tidak mampu, kan kasbarenti. Bukan piarakan Bapak Ibu saudara-saudara. Ini yang mesti kata laksanakan. Dong laksanakan tugas terbaik tapi dapat gaji. Kependek. Jadi, ambil. Matali ketego. So, itu Bapak Ibu ketong menjelaskan itu kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Dari Bapak Ibu, pastikan bahwa sisi ini kita menangkan pasangan nomor urut 1. Pasangan nomor urut 1. Bapak Ibu, nomor urut 1 itu nomor bagus. Nomor paling bagus. Dari Bapak Dua ini dulu saja, Bapak Haji Ali dan Bapak Boy. Ini komposisi menang. Mohon maaf, tanpa mengurangi. Dong mau bilang katong apa tapi katong menjelaskan. Katong hitung matematika. Basudara Buru Selatan pemilih asal Sulawesi Tenggara kurang lebih 16.000 sekian. Katong taruh sudah 5.000 itu keluar pilih orang lain. 5.000 pilih orang lain. Masih sisa 11.000 lebih. Pemilih di Ambarawa itu ada 6.000 lebih, 2.000 lebih itu katong taruh keluar pilih orang lain, masih sisa 4.000. Maka 15.000 sekian masih ada. Bolong tambah lagi katong suku campuran ini, masa katong sepilih, katong baju-baju ini. Maka dipastikan pasangan ini memperoleh suara kurang lebih 20.000. 20.000. Ini katong saya hitung kali-kali. Kalau dong hitung patah-patah jari. Hitung ini. Itu saja Bapak Ibu saudara-saudara yang bisa beta sampaikan. Mohon maaf kalau apa yang beta sampaikan ini berkenaan di hati Bapak-bapak saudara-saudara sekalian maupun di pihak lain termasuk tim nomor 2 dan nomor 3 beta minta maaf. Tapi apa yang kata sampaikan ini bentuk dari keinginan kami untuk perubahan Buru Selatan. Dan pastikan pilihan ini untuk nomor urut 1 Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di Bapak Haji Ali dan Bapak Sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemenangan, peristiwa kemenangan. Selanjutnya